Time to let the beat drop, baby. I'ma let you know ain't always gotta be fast. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust with two birds just singing that song, singing that la-di-di-do-di-da. Melodies go back and forth, you sitting on that G-string. Maybe I just struck a chord, the music's in your heart. That's where. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atsila Hasibah Azul. Kami dari kelompok 4 ingin membawakan materi kami yang berjudul Retorika pada abad ke-20 pada mata kuliah Retorika Bahasa Makassar. Adapun materi pertama yaitu pada abad ke-20, retorika memegang kegunaan dari ilmu pengetahuan baru, terutama ilmu karakter, contohnya intelektual dan ilmu masyarakat. Sebagian pakar menjelaskan definisi retorika berdasarkan kemajuan retorika, yaitu yang pertama, pendapat rakyat Yunani yang mengatakan retorika merupakan keterampilan bercerita di hadapan orang banyak. Yang kedua, pendapat kaum filosofis yang mengatakan retorika merupakan keterampilan berbicara untuk menjuarai suatu kejadian. Dan yang terakhir, pendapat Pluto yang mengatakan retorika merupakan kesenian berbicara untuk menyampaikan sebuah fakta. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Menurut Aristoteles, retorika merupakan pengetahuan serta kesenian yang menggurui agar masyarakat mampu untuk mengatasi serta memperlihatkan lisan dengan ampuh untuk membujuk orang lain. Retorika pada abad ke-20 juga kini telah tumbuh dengan cepat, di mana alat pembicaraan konkret sama dengan televisi sudah membentuk fasilitas retorika di berbagai kelompok. Di antaranya yaitu hasil produk serta pelayanan melalui promosi. Di antara promosi yang diriwayatkan agar diteliti yaitu promosi rokok berdasarkan media televisi. Ini terjadi disebabkan promosi rokok tidak boleh memperlihatkan bagian orang merokok atau memperlihatkan barangnya. Kutipan kebugaran bahwa membatasi promosi rokok secara umum sungguh telah ditetapkan melalui PPI 109/2012. Berdasarkan ketetapan ini, melalui tempat rokok perlu memperlihatkan peraturan kesehatan melalui model gambar serta tulisan, paling sedikit 10% melalui hasil waktu promosi atau 15% hasil luas promosi. Promosi tidak diperbolehkan menunjukkan bentuk rokok, memperlihatkan nama barang sebagai rokok, memberikan masukan tentang rokok, memberikan kata-kata yang mengelirukan, memperhatikan anak, remaja, perempuan berbadan dua, atau tokoh kartun. Itulah materi yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Elsa Arsyad. Baik, saya ingin melanjutkan materi tersebut, yaitu selanjutnya menurut Ridwan 2009, pada abad ke-20 muncullah sejumlah nama yang memfokuskan perhatiannya pada retorika. Jalaluddin Rahmat mengintrodusir beberapa nama terkemuka, ialah James A. Winans pada bukunya yaitu Public Speaking dan pendiri Speech Communication Association of America. Ada juga William dan Hitler. Nah, sementara itu, menurut Onong Ujana Effendi menyebut ada 5 tokoh penting pada abad 20, yaitu Oliver dan Lord Bowling. Ada juga Sir Winston dari Inggris, Jean Jaurès dari Prancis, dan yang terakhir itu ada Abraham Lincoln dari Amerika. Nah, dari sejumlah tokoh yang memfokuskan kajiannya pada retorika pada abad ke-20, yaitu retorika dikenal dalam 4 istilah pokok, yaitu speech, oral communication, speech communication, dan yang terakhir tuh ada public speaking. Perkenalkan, nama saya Isramia Dewi Putri M, perwakilan dari kelompok 4
ingin melanjutkan materi dari teman saya, yaitu menurut Marta tahun 2010, pertukaran pendapat tentang retorika telah ada sejak pertengahan abad ke-20. Jika Aristoteles menetap retorika sebagai keterampilan menata dan menampakkan perkataan untuk mengajak orang lain, jadi pelopor retorika baru. Tidak memperkenankan pelopor sebagai jangka akhir. Persuasi bagi mereka dipandang sebagai akibat logis dari setiap perkataan yang tertata dengan bagus. Sebab yakin bahwa retorika memiliki tujuan yang lebih dari sekedar mempersuasi. Dengan pembinaan kerjasama serta saling perhatian, maka kesalahpahaman dan berbagai bentuk kesalahpahaman yang diakibatkan saat bertutur harus dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Maka dari itu, Richard sebagai salah satu retorika baru menyatakan bahwa retorika adalah suatu studi yang dimana mempelajari tentang kesalahpahaman dan menemukan cara untuk mengulanginya. Salah satu cara untuk mengulanginya menurut Richard adalah mempelajari bahasa dengan baik dan menggunakannya dengan tepat. Persuasi itu hanya untuk masyarakat yang masih minim pengetahuannya, sama seperti orang-orang terdahulu. Persuasi bagi masyarakat modern yang dimana kecerdasannya sangat tinggi, sehingga masyarakat modern tidak mudah dipersuasi. Hal yang paling penting dalam retorika baru adalah membina kerjasama, saling mengerti, dan damai di kehidupan nyata dengan perkataan. Terima kasih. Untuk mendukung perkembangannya semenjak memasuki abad ke-20 hingga sekarang, retorika dibangun untuk memahami manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya ilmu-ilmu kepribadian seperti sosiologi dan psikologi. Akibat lebih lanjut dari adanya pengaruh ilmu modern, manfaat dari retorika semakin berpengaruh ketika mengembangkan salah satu disiplin ilmu komunikasi yang biasa dikenal dengan speak communication atau oral communication atau public speaking. Dalam kaitannya dengan komunikasi ini, kegunaan retorika semakin luas lagi. Pengertian kegunaan retorika pun tidak lagi terbatas pada keterampilan berbicara yang menyenangkan pendengarnya, akan tetapi semakin diperluas dengan teknik-teknik komunikasi yang menyebabkan pembicara atau kegiatan berpidato dapat berlangsung secara efektif. Nama saya Nur Fauzizam, ingin melanjutkan materi dari teman saya Nurlela. Menurut Putra 2020, pada abad ke-20 retorika mengambil manfaat perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya ilmu perilaku psikologi dan sosiologi. Istilah retorika pun beralih menjadi speak communication atau oral communication atau public speaking. Sampai saat ini masih banyak tanggapan tentang public speaking yang dianggap sangat sulit dan hanya orang-orang yang memiliki bakatlah yang bisa mengerjakannya. Sehingga berulang kali secara cepat orang sering menambahkan persoalan komunikasi di depan umum untuk orang yang dianggap berbakat. Kemajuan bidang ilmu retorika pada abad 20 ini sangat berkembang pesat, apalagi ditemukannya media audiovisual seperti film dan televisi telah menjadi sarana retorika oleh berbagai pihak menjelang abad 21 atau milenial. Tidak saja sebagai unsur penting dalam hal periklanan produk dan jasa, tetapi juga sebagai sarana politik yang bisa digunakan pada kampanye politik di media cetak atau elektronik atau media sosial yang banyak digunakan di kalangan pada masa ini. Hadriotopo tahun 2019. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Fadila. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Pada abad ke-20, retorika memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan modern yang terdapat ilmu-ilmu perilaku semacam psikologi dan sosiologi. Kosakata retorika mulai dipindahkan menjadi speech communication dan oral communication, maupun lebih dikenal dengan public speaking. Jason S. Wren
memaparkan sampai-sampai public speaking, yaitu hasil dari pembentukan dan pengangkutan suatu pesan kepada hadirin. Public speaking yang mengefisienkan, yaitu menyertakan diri dengan pemikiran penonton yang bertujuan untuk memastikan tema dasar yang cocok dengan latar belakang peserta dan bisa mengirimkan pesan secara mahir. Padahal, sirait dari seorang public speaker mengartikan bahwa public speaking menjadi seni yang mampu mengumpulkan semua ilmu dan kemahiran yang kita miliki. Lebih lengkap lagi, ia mengungkapkan bahwa merasa untuk berbicara di depan umum maknanya sikap untuk mengantarkan nasihat kepada orang-orang yang latar belakangnya berbeda untuk menjadi seorang penasehat publik. Ia harus mampu melaksanakan berbagai tugas sekaligus dan mampu menyampaikan informasi menghibur dan memastikan pendengarnya. Menurut Sumiro, retorika pada masa ke-20 memperoleh kegunaannya dari kemajuan bidang pengetahuan modern, terutama pengetahuan dalam bidang ilmu tingkah laku, misalnya psikologi dengan sosiologi. Kata retorika juga mulai disingkirkan dari speech communication atau oral communication atau public speaking. Adapun orang-orang ahli retorika yaitu pertama James Awinan. Dia merupakan pemula yang memakai psikologi modern pada orasinya. Dalam bukunya yang berjudul Public Speaking yang dirilis pada tahun 1917, Winan menjelaskan bujukan menjadi metode mengembangkan kepedulian yang cukup bagus serta tak teruraikan pada asumsi-asumsi. Dia menjelaskan pentingnya meningkatkan perasaan lewat teori-teori psikologi sebagaimana keinginan personal, hak hidup bermasyarakat, serta hak beragama. Aturan berpidato yang berperilaku conversation atau percakapan serta cara-cara menyampaikan orasi adalah pembicaraan yang sangat penting. Kenalkan, nama saya Nur Sinta. Saya akan melanjutkan pemaparan yang telah dilakukan oleh rekan saya sebelumnya. Yang kedua yaitu Charles Henry Woburn. Tak aneh bila Woburn melihat speech communication menjadi pengetahuan perilaku. Pada perangkaian awalan berpidato, bagi Woburn wajib memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu cermati arahannya. Yang kedua, mengetahui lingkungan serta keadaannya. Yang ketiga, menentukan teori yang sesuai dengan lingkungan serta keadaannya. Yang keempat yaitu memiliki kata yang berlokasi. Yang ketiga yaitu William Norwood Brigham, lain dari Woburn, yang fokus pada pemikiran. Brigham menegaskan pengaruh kepentingan menjadi landasan bujukan. Kita condong meyakini faktor yang meningkatkan kepentingan pribadi kita yang membuat kita takut dan perasaan kita. Bujukan mencakup 4 motif yaitu mengalihkan perhatian pendengar. Yang kedua, upaya pendengar agar meyakini kualitas beserta sikapmu. Yang ketiga yaitu landaskanlah logika bagi kepentingan, serta yang keempat yaitu tingkatkan setiap ide dengan perilaku pendengar. Baik, saya atas nama Syarifah Santiani akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pada bagian keempat, Alan Monroe dalam bukunya yang berjudul Principles, Lessons, Tips of Speech yang sering kita pakai pada buku ini. Berawal dari pertengahan abad 20-an, Monroe dengan pekerjaannya mencermati proses motivasi. Kebaikan Monroe yang utama merupakan metode kelompok amanat. Bagi Monroe, amanat wajib berlandaskan model logika organisme, yaitu motivasi.
Suatu hal yang paling utama bagi retorika modern ialah menumbuhkan kesatuan dan saling memahami, sehingga kondisi akan tentram di dunia melalui aktivitas berbicara. Dengan menumbuhkan kesatuan dan rasa saling memahami, maka perselisihan di berbagai gambaran kesalahpahaman yang disebabkan oleh aktivitas berbicara perlu terbatas dan juga dihapuskan keseluruhnya. Pengetahuan tentang retorika sudah sangat lama keberadaannya. Setiap orang pasti memiliki manfaat retorika menurut kemampuan masing-masing dalam sebuah bidang.